Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Andre Bagus Putra Aditya dengan Anissa Safira Salsabila. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu mereka datang kepadamu
Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan rencana kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini di dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Saja kita semua yang hadir di tempat ini, khususnya mempelai berdua dan keluarga, mari kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Andre Bagus Putra Aditya dengan Anissa Safira Salsabila. Ada berdua hari ini bahagia? Stres Pak bahagia? Tadi malam bisa tidur ya? Susah tidur ya? Ya, hari ini merupakan hari yang sudah dinantikan mempelai berdua, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena kita menyadari pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting, karena itu menentukan masa depan Anda berdua. Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga. Saya dan saudara semua yang hadir di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda. Kalau Anda hari ini bahagia, cukup bahagia, saya percaya rumah tangga Anda baik-baik, saudara. Memang masalah keuangan bisa membuat kehilangan kebahagiaan, karena pekerjaan PHK juga bisa membuat orang sedih, tapi yang paling buat stres adalah rumah tangga. Dan khususnya kalau suami istri tidak bisa membangun rumah tangga dengan baik, banyak konflik dan rumah tangga tidak dibangun dengan baik, maka merupakan penderitaan yang berkepanjangan. Ya, itu benar-benar menyakitkan, penderitaan yang berkepanjangan, sehingga tidak sedikit sampai rumah tangga berakhir dengan sebuah perceraian. Dan perceraian itu menghancurkan kehidupan rumah tangga. Maka suami istri dipisahkan, lalu juga anak terpisah dari orang tua. Ya,
dia harus pilih ikut ibu atau ikut bapak, itu bukan pilihan. Jadi sejak kecil mungkin anak sudah terluka akibat dari rumah tangga orang tuanya yang tidak dibangun dengan baik, saudara. Beda sekali. Rumah tangga yang rukun harmonis, anak-anaknya jiwanya bertumbuh dengan baik. Tetapi sebaliknya, rumah tangga yang penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, saudara sekalian, membentuk jiwa anak itu juga demikian. Jadi mudah sekali anak-anak yang rumah tangga yang rusak, saudara, broken home itu paling mudah diprovokasi, paling mudah disuruh berbuat jahat. Tapi rumah tangga yang rukun, yang harmonis, yang diliputi dengan kasih tidak mudah, saudara, ya. Maka betapa pentingnya pernikahan itu. Maka kalau kita perhatikan, gereja juga rindu supaya setiap jemaatnya itu diberkati, rumah tangganya bahagia. Maka ada bimbingan pranikah melengkapi mempelai berdua sebelum masuk dalam rumah tangga. Kalau Anda berdua sudah mengikuti dengan baik, itu bekal bagi kalian berdua di dalam membangun rumah tangga. Rumah tangga itu sebuah perjalanan yang Anda awali hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jangan mengakhiri pernikahan dengan sebuah perceraian, ya. Tetapi biarlah Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Tuhan itu benci dengan perceraian. Sekali lagi, perceraian itu menghancurkan rumah tangga. Kalau hari ini dua insan dipersatukan, ya. Tapi kalau perceraian membuat dua keluarga terpisah, hari ini dua keluarga jadi besanan. Tapi kalau perceraian membuat bekas besan, ya, membuat jadi bekas mantu, bekas mertua, bekas ipar dan sebagainya. Jadi jangan sampai terjadi perceraian, ya. Apa yang sudah Tuhan berikan jangan kau buat menjadi bekas, ya. Tetapi dengan kesadaran jika rumah tangga adalah kasih karunia Tuhan, harus dibangun sesuai dengan firman Tuhan, akan membawa kebahagiaan. Ada berdua ingin bahagia, mesti harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selama engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti rumah tanggamu bahagia. Nah, sebelumnya saya mau tanya ini, Andri Bagus Putra Aditya, pada waktu kamu pacaran dengan Anissa Safira ini, apakah kamu berdoa, Tuhan, apakah dia tulang rusukku? Demikian juga Anissa Safira Salsabila, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Andri Bagus Putra Aditya ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Tuhan memberikan jawaban doa. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan iman, dengan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi tidak usah mikir cari yang lain, sudah yang terbaik, ya. Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu, terlebih lagi Anda dasari terlebih dahulu dengan berdoa. Harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua fokus kepada Tuhan. Jangan bingung hal-hal yang lain, tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh minta Tuhan memberkati, maka mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, hendak mencurahkan, ya, berkatnya, kekuatannya, kasihnya, kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdoa, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Dan itulah juga kerinduan juga dari gereja, supaya pernikahan mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Maka dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan, ya. Jadi bukan nanti diterima terus ditaruh di lemari buku menjadi salah satu koleksi bukumu, bukan itu, ya. Tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu mendasari hidup rumah tanggamu mesti dengan firman Tuhan. Selama hidup kita berjalan sesuai firman Tuhan, maka hidup kita pasti ada dalam berkat Tuhan. Ketika kita menyimpang keluar dari rencana Tuhan, ya sudah, masalah terjadi dalam hidup kita. Jadi ini pilihan, mau taat atau tidak taat. Kalau kita mau taat sesuai firman Tuhan, pasti, bukan semoga, rumah tanggamu pasti bahagia, pasti rukun, tidak ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan itu, semoga mudah-mudahan. Ya atau tidak,
Kalau kamu yang melakukan firman Tuhan, ya berkat itu ada dalam hidupmu. Kalau tidak, ya masalah terjadi dalam hidupmu. Hanya itu saja, saudara. Di hadapan Tuhan hanya dua, kamu taat atau tidak taat. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan, ya atau tidak. Ada berdua, ingin bahagia rumah tanggamu, mesti harus dibangun sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak ada berdua baca, sudah saya kasih batas ini, Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini akan datang ke dalam hidupmu. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan, komplai berdua, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan dengan setia melakukannya, maka janji Tuhan, Tuhan yang mengangkat engkau, ya. Tuhan yang mempromosikan engkau. Maka keluargamu, rumah tanggamu akan dikenal sebagai rumah tangga yang baik, ya. Nanti kalian akan hidup dalam suatu tempat yang baru, mungkin ya, di RT baru, terus kemudian RW yang baru, engkau sebagai satu keluarga yang baru, kau diterima di tempat ini. Biarlah nanti RT RW-mu merasa ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Bukan karena ada gambar salibnya, bukan ada tanda-tanda kekristenan saudara, ya, bukan ada aksesoris agamawi, tapi dari kehidupan rumah tanggamu. Ini menyatakan ini adalah rumah tangga orang Kristen, yaitu diikat dalam kasih, satu laki, satu wanita, tidak mengenal poligami atau poliandri. Itu rumah tangga orang Kristen, itu standar Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, saudara, Allah menciptakan manusia pertama adalah seorang laki-laki, Adam. Dan Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan penolong, hanya satu penolong yang diambil satu tulang rusuk, dan dibentuklah seorang wanita. Dan Tuhan berfirman, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Karena rumah tangga saudara, suami istri digambarkan oleh Tuhan seperti kepala dan tubuh. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Jadi kalau ada satu instansi, ya saudara sekalian, menceraikan sebuah pernikahan, itu sama dengan saudara, kepala dan tubuh ini dipisahkan, dipisahkan. Matilah rumah tangga itu, terlukalah kedua-duanya, hancurlah itu semua. Maka harus sadari, itu rencana Tuhan. Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka berdua mestinya menjadi lebih baik. Maka masa depan ada berdua mestinya menjadi lebih baik, mestinya lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, ya, lebih diberkati Tuhan. Mestinya seperti itu. Kalau kau bangun sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam hidup Anda berdua. Lalu apa yang Tuhan perintahkan, ya? Perintah-perintahnya apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka di pita yang hitam dari bawah, ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu hari Tuhan Yesus ini ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Kalau sekarang kira-kira seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam, yang belajar tentang Allah, tentang agama, saudara. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel, ya. Melalui Musa ada 10 hukum Taurat. Lalu mereka sengaja bertanya, Tuhan, dari 10 hukum Taurat mana yang paling penting? Kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Dan 10 hukum Taurat sama pentingnya. Dan kehendak Tuhan adalah 10 hukum itu semuanya harus kita lakukan dengan benar. Tapi saudara, satu hukum pun kita tidak bisa melakukannya. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Maka semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dari mulai Adam sampai manusia terakhir sudah jatuh dalam dosa. Maka semua manusia mengalami kematian. Semua manusia mengalami kematian. Termasuk nabi-nabi, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasul. Sama, mereka orang berdosa, maka mereka juga mengalami kematian. Ya, semua berdosa, saudara. Akibat dosa, kematian dan masuk neraka. Allah adil, dosa tetap dosa. Tapi di satu sisi Allah itu maha kasih dan maha penyayang.
Allah tidak rela manusia itu binasa. Maka Allah sendiri, saudara, membuat jalan bagi kita untuk kita boleh mengalami keselamatan. Maka firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Kalau nanti Anda baca ya, nanti kalau di rumah dibaca Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Jadi dunia dengan segala isinya, alam semesta ini diciptakan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang terjadi. Termasuk kita manusia. Firman itu ya Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, sudah jatuh dalam dosa, sudah bawa tabiat dosa. Satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa, yang dilahirkan tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Dan itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nanti ada seorang perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita, yang disebut Yesus. Seorang perawan, lalu matinya nanti di antara penjahat. Dan itu digenapi, saudara ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia firman yang menjadi sama dengan manusia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus harus membayar. Upah dosa tadi adalah kematian dan maut, masuk neraka, kehilangan nyawa. Maka harus dibayar dengan nyawa. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Karena adil, Tuhan adil. Tapi tidak ada satu manusia yang benar. Maka Tuhan Yesus harus nanggung dosa. Karena kalau dosa menanggung dosa orang lain, dosa sama dosa, masa bisa menanggung. Maka harus ada satu manusia yang benar, ya, satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi ada firman Tuhan. Dan semua yang lahir dari benih laki-laki, seperti Andre Bagus sama Anissa Safira, ya, Anda berdua punya bapak, ya, punya papa, punya ayah. Tuhan memberikan hukum 10 hukum Taurat. Ya. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayah ibumu, orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Ada 10 hukum Taurat. Nah, saya mau tanya, satu saja kita tidak bisa. Saudara boleh pilih 1 sampai 10, mana yang kau bisa lakukan dengan benar. Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Dan Tuhan mengendaki kita harus melakukan 10 hukum Taurat ini dengan benar. Satu saja tidak bisa, tapi 10 hukum Taurat harus dilakukan dengan benar. Sekarang saya tunjukkan ya, yang sederhana. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Andre Bagus, pernah kurang ajar sama mama? Nah, pernah berontak? Sering, nah, ngaku sendiri. Nah, Anissa, betul ya? Anissa, pernah kurang ajar sama ibu? Nah, pernah berontak? Kayak sama ibu? Wah, sering lah. Siapa yang di sini yang tidak pernah kurang ajar sama orang tua? Lalu saya tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa yang ngajari? Tidak ada. Tabiat dosa itu sudah ada di sperma itu. Hukum yang berikutnya, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 4 tahun ya. Jujur Andri, pernah bohong selama pacaran sama Anissa? Anissa pernah bohong? Wah, pernah. Kau kawin dengan pembohong. Tidak ada, saudara ya. Suami istri, nanti kalian jadi suami istri, mau jujur-jujur aja bisa juga. Apa tanya pendeta ya rawani, saudara. Tidak ada yang berani, saudara. Tidak bisa. Tapi kalau ditanya siapa yang ngajari, tidak ada. Maka firman Tuhan sudah berkatakan semua manusia, karena semua yang lahir dari benih laki-laki, semua sudah bawa tabiat dosa. Kecenderungan manusia itu jahat.
niatnya lebih banyak jahat, saudara. Jadi orang kalau mau jadi baik itu sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Tapi kalau mau jadi jahat, cepat kumpul aja dengan orang peminum, sebentar aja kamu ikut jadi peminum. Kumpul dengan orang penjudi, nanti jadi penjudi. Kumpul dengan orang yang suka berselingkuh zina, nanti katut semua. Tabiat dosa sudah ada. Maka satu-satunya yang harus menebus adalah yang sempurna. Tidak ada, maka Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Karena kasih, Allah Maha Kasih dan penyayang. Karena tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan usahanya, dengan perbuatannya. Tidak bisa, saudara. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari penghakiman Tuhan, dari hukum Allah, dari pengadilan Allah, dari murka Allah. Tidak ada. Semua sudah jatuh dalam dosa. Mau ditutupi dengan apa dosa-dosa itu? Mau dengan kesalehan, perbuatan baik, perbuatan amal, kebajikan, derma, tidak bisa nutupi dosa, tetap dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus harus bayar dosa manusia dengan nyawanya sendiri. Tapi karena dia tidak berdosa, tidak bisa mati. Upah dosa kematian, tidak berdosa, tidak bisa mati. Tapi untuk bayar dosa manusia, dia harus mati. Maka dia disalib, saudara. Dia tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, tidak melakukan kejahatan, disalib. Bahkan di atas kayu salib semua darah mengalir. Nyawa manusia ada di dalam darah. Semua makhluk hidup nyawanya di dalam darah. Nah, mengalir. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Di atas kayu salib itu juga dia sudah semuanya keluar semua, dia tidak bisa mati. Tapi pada saatnya setelah dia selesai menanggung semua dosa manusia, dia berseru, sudah selesai. Lalu dia berkata, ku serahkan nyawaku. Nah, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mati itu menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara, membayar dosa saya dan saudara, sehingga kita jadi miliknya Tuhan. Sudah dibayar lunas. Pada saatnya Andre, Bagus dan Anissa, ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, kau dibeli oleh Tuhan dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Maka sejak engkau sudah dibeli, maka firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Kau berharga di biji, kau seperti biji mata Tuhan. Kau berharga. Berharga karena apa? Karena kita dibeli. Bukan karena kita orang saleh, bukan karena kita orang baik, orang yang melakukan amal baik, bukan. Tapi karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi miliknya, kepundaannya. Maka Anda menyadari, sekarang aku sudah milik Tuhan. Pasanganku milik Tuhan. Besok kalau kamu punya anak, anakmu juga milik Tuhan. Keluargaku milik Tuhan. Maka kau punya tanggung jawab, milik Tuhan. Aku harus persembahkan untuk Tuhan. Hidupmu yang sudah ditebus dari dosa, kau harus jaga. Ya, harus dijaga dengan baik. Pada saat Tuhan Yesus disalib, saudara, ya, saat itu yang dituntut disalib hanya Tuhan Yesus. Dan sebelum disalib, Pontius Pilatus itu memeriksa dulu. Tuhan Yesus itu ditangkap, kemudian diperiksa. Kesalahannya apa? Ketika diperiksa sama Pontius Pilatus sebagai gubernur, tidak didapatkan kesalahan. Sampai diperiksa 3 kali dan dia berkata, ini tidak ada salahnya, kenapa harus disalib? Kenapa dituntut salib? Tapi karena semua orang berkata, salibkan dia, para imam-imam saat itu sudah nuntut supaya disalibkan. Kalah suara. Takut, Pontius Pilatus takut, akhirnya dia menjatuhkan hukuman salib. Tapi ketika dia jatuhkan hukuman salib, dia berkata, aku tidak ikut darah orang ini, aku tidak ikut campur darah ini. Cuci tangan dia. Dan kemudian dia menyatakan 2 penyamun. Itu bukan kebetulan, saudara, tapi itu mau menggenapi firman Tuhan. Yesus mati di antara penjahat. Kenapa disalibkan? Cuma
cuma 2 orang. Ya, tidak 1, tidak 3 atau 4, karena di penjara yang sudah dijatuhi hukuman salib cukup banyak. Hanya 2 yang disalibkan. Itu sebenarnya mewakili saya dan saudara. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus yang menanggung dosa manusia, 2 penjahat ini, karena dia berdosa dia disalibkan. Itu mewakili saya dan saudara. Dan di atas kayu salib itu, saudara, yang satu tetap tidak percaya pada Tuhan, tetap mencemooh, tapi yang satu percaya. Saat di atas kayu salib itu, yang satu percaya itu berkata, Tuhan, kalau Kau datang sebagai raja, sebagai hakim, kalau Kau datang kedua kali sebagai raja, ingatlah aku. Maka Yesus berkata, hari ini juga Kau bersamaku di Taman Firdaus. Maka hari itu 3 orang mati, saudara. Yesus kembali kepada Bapa ke surga, dan satunya yang bertobat bersama Tuhan ke Taman Firdaus. Yang satu akan menghadapi penghakiman Tuhan. Dia menantikan penghukuman dari Tuhan, akan diadili. Maka sebenarnya, saudara, nanti dunia akhir zaman, di mata Tuhan hanya 2 golongan. Percaya pada Yesus dan tidak percaya. Yang percaya pada Tuhan Yesus sudah ditebus. Dia tidak lagi di bawah hukum. Tapi yang tidak percaya, betul 100%. Semua kepercayaan di dunia ini mengatakan semua akan dihakimi, akan diadili oleh Allah, betul. Akan diadili. Nah, sekarang yang perlu saudara sadari, ketika engkau menghadap penghakiman Tuhan, apa yang menjadi jaminan, pengharapanmu kau selamat dari murka Allah, saudara? Dosa-dosamu mau ditutupi apa? Kalau orang selingkuh mau ditutupi dengan apa? Oh, saya selingkuh, saya bertobat jadi orang saleh, terus berbuat amal. Tidak bisa nutupi, saudara. Dosa tetap dosa. Korupsi. Lalu saudara sebagian, wah, saya bangun rumah ibadah, saya pakai pemberi sembako yang banyak. Korupsi, penipuan tetap, saudara, dosa tetap dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus. Jadi Andre, Bagus dan Anissa, jika kau bertobat sungguh-sungguh, sadari kau sudah dibeli dan menjadi milik Tuhan. Maka firman Tuhan tadi dibuka, ya, ketika Tuhan tanya, jawab Tuhan Yesus apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama. Hukum yang kedua ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada, saudara, kalau diringkas, hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab seluruhnya, itu kalau orang Yahudi sudah dijabarkan sampai 600-an lebih. Sedemikian, Pak. Kalau diringkas 2 hukum ini saja. Yang pertama, hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan? Tidak setiap orang yang beribadah pergi ke rumah ibadah itu benar-benar cari Tuhan. Tidak setiap seorang yang memakai aksesoris agamawi adalah orang yang beragama, saudara. Orang yang takut akan Tuhan belum tentu. Pakai kalung salib, anting-anting salib, tato salib, belum tentu dia benar-benar takut akan Tuhan, saudara sekalian. Hubunganmu dengan Tuhan, apakah benar-benar takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hadir. Di mana saja Tuhan ada, dan Tuhan maha tahu, dan Tuhan maha kuasa. Jadi kalau ada orang tetap melakukan dosa, sama dengan tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, jelas sudah nerakalah tempatnya. Firman Tuhan berkata tadi, ya, saya buka, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, sadar ada Tuhan. Maka orang yang sadar pasti jalannya akan jalan lurus. Karena dia menyadari apa yang aku lakukan, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan semua apa yang kita lakukan, semua tertulis dalam buku kehidupan kita masing-masing. Dan akan diperhadapkan pada Allah, saudara, dipertanggungjawabkan. Karena Tuhan tahu tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat. Maka Allah sendiri buat jalan melalui firman-Nya, saudara. Jadi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Di nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Andre dan Anissa, siapa sesamamu?
Anissa, siapa sesamamu? Siapa? Sesamamu siapa? Hah? Andre, siapa sesamamu? Iya, semua orang, ya. Semua, sesama itu semua orang. Kasihlah semua orang, termasuk yang menfitnahmu, termasuk yang berbuat jahat kepadamu, termasuk yang menipu, merugikan, menfitnah, menghancurkan kau. Semua, kasihlah semua. Artinya orang Kristen tidak boleh punya musuh, tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya sakit hati. Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Semua manusia berdosa. Kamu mau di hadapan Tuhan merasa dirimu paling saleh, paling baik? Saudara, kamu mau menghakimi orang lain, mengkafirkan orang lain di hadapan Allah, kamu sendiri akan dihakim seperti apa yang kau lakukan, itulah juga akan dihakimi, saudara. Kamu pakai standar apa menghakimi orang lain? Sudah dikasih Tuhan, Tuhan berkata semua sudah jatuh dalam dosa. Maka kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tapi yang terutama adalah pasangan hidup kita, keluarga kita, teman kerja kita, dan semua orang. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika kau sudah jadi milik Tuhan, nomor satu, hubungan milik Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Andre, kamu mencintai Anissa? Saya mau tanya ya. Teman gadismu banyak apa sedikit? Teman gadismu, ya, teman sekolah, teman-teman apa? Banyak apa sedikit? Oh, banyak. Dari sekian banyak gadis, kenapa kamu pilih Anissa? Ya, Anissa tahu kenapa dia pilih kamu jadi istri, dia jatuh cinta pada kamu. Tanya aja ya. Kalau kau lihat wajah Anissa, pasti komentarmu. Lihat dulu. Cantik. Cantik. Oh, cantik. Saya mau tanya Anissa, selama pacaran pernah enggak Adri berkata kamu cantik? Ya. Pernah. Kamu seneng? Oh, seneng ya. Jadi jadilah suami ya. Ketika kau kau memuji pasanganmu dengan tulus ya, dengan benar loh ya. Jangan gombal ya. Tapi benar. Kalau betul dari hati, itu respon otakmu meresponi seperti apa yang kau katakan. Kamu cantik. Kamu dengan sungguh-sungguh, terus kamu melihat cantik, pasanganmu cantik, otakmu akan meresponi, dia cantik. Ketika aku suka dengan dia, otakmu akan meresponi, aku suka dengan dia. Maka kamu bahagia. Anissa, kalau lihat wajahmu, tidak cuma Andri yang datang padamu, yang mendekati kamu. Ada pria lain enggak? Waduh, kepeksa gue berarti. Karena pilihan lain tapi kepeksa gue berarti. Ada yang lain. Tapi kalau lihat wajahmu pasti ada yang lain deketi kamu sebelum Andre atau apa ya. Lah iya, terus kamu setelah kamu pilih Andre sudah deket jalan, ya orang minggir kalau saya neng pacar. Ya, apalagi kalau sudah di lamaran ya itu. Tapi ya neng nekat saudara ya. Nah, jadi dasarnya adalah karena cinta tadi. Nah, masih senang saudara ya. Kalian yang sudah menikah ya, kalian yang sudah berumah tangga, kalau kalian ingin bahagia, mesti senang dengan pasanganmu. Pasanganmu tidak sempurna. Setelah kau hidup bersama-sama, kau akan melihat banyak kekurangan, kelemahan, dan ada hal-hal yang kamu tidak sukai. Tapi belajar senang dengan pasanganmu. Ketika kau senang, maka kau bahagia. Harus senang. Nanti Andri ketika kau hidup bersama, terbangun tidur, dan sampingmu Anissa sedang tidur pulas. Lihat dia, lihat wajahnya. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia.
aku senang dengan dia, maka bahagia. Andri, kau bahagia, bersyukur kau. Terima kasih Tuhan, kau kasih aku istri yang baik. Demikian juga Anissa ketika terbangun melihat Andri tidur di sampingmu, ngorok lagi. Aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Kamu bahagia. Tapi begitu kau tidak suka, kau buat neraka sendiri. Sejak saat itu kau menderita. Begitu kan lihat orang tidak disukai, aku anyet, kau iso kawin bedi. Ras, anyel saudara. Wah, kamu menyiksa dirimu sendiri. Bodoh saudara. Kalau sudah jadi pasanganmu, kau melihat ada kekurangan kelemahan, tetap belajar. Senang dengan pasangan, lihat sisi yang baik, maka kau bahagia. Itu kau sendiri. Seberapa kau menghargai pasanganmu, seberapa besar kau menghargai pasanganmu, seharga itu juga pernikahan. Jadi kalau suami mandang istrinya itu hanya sebagai ya cuma istri hanya untuk membantu, ya kalau kau menilai seperti pembantu, ya rumah tanggamu nilainya seperti pembantu. Tapi kalau kau melihat istrimu itu istimewa, istrimu sangat berharga, sangat berarti bagimu, rumah tanggamu akan berharga. Demikian juga seorang istri, ketika dia sangat menghargai suaminya, maka rumah tangganya berharga bagi dia. Seberapa engkau menghargai? Karena Tuhan begitu menghargai kita manusia, sampai dia mengorbankan dirinya, karena berharga di mata Tuhan. Ketika kita nyadari saudara, kasih Tuhan yang begitu besar, pasangan yang Tuhan berikan, rumah tangga yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah, yang penting pemberkatan kan cuma 1 jam. Nanti pesta Anda berapa? 3 jam, 4 jam selesai ya. Ya. Tapi yang penting hari-hari Anda yang Anda jalani besok mesti harus jadi teman hidup ya, kalian berdua. Nah, saya mau tanya Anissa, setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu Andri? Melayani suami. Melayani suami ya. Kalau dan apa lagi? Menemani. Ya, melayani suami dan segala sesuatu yang kamu akan lakukan. Kira-kira Andri bahagia enggak ya? Bahagia. Nah, mesti harus gitu. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Kalau engkau berpikir demikian, kamu dapat aku, kamu bahagia. Yang kamu pikirkan untuk kebahagiaan suami. Sekarang Andri, kamu bahagia dapat Anissa? Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk Anissa? Membahagiakan dia sesuai dengan firman Tuhan. Ya, membahagiakan dia dengan sesuai firman Tuhan. Caranya gimana? Yang penting kan aplikasinya. Menjalankan apa yang menjadi tugas suami. Tugas suami apa yang utama? Membahagiakan istri, menemani dia suka maupun duka. Ya, membahagiakan, menemani. Ada hal-hal yang paling penting. Menerima. Oh ya. Apa? Memenuhi kebutuhan ekonomi. Memenuhi kebutuhan ya, memberi nafkah. Kamu sudah kerja. Nah, berapa sih yang kamu berikan pada istri? Kan sudah kerja, sudah dapat hasil. Sekarang pertanyaannya, berapa yang kau berikan pada istri? Sebagian, semua, sebagian? Sebagian. Wah, sebagian. Sebagian besar atau sebagian kecil? Sebagian besar. Sebagian besar. Anis, kamu mau dikasih sebagian? Mau? Bener? Tidak mau minta semua? Untung kamu dapat istri yang nerimo. Tapi salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah uang. Nah, uang itu paling baik dikelola bersama-sama. Anda berdua sudah diperlengkapi ya, keuangan, bagaimana ngatur keuangan. Kalau sejak awal kalian mulai bangun rumah tangga, mulai dikelola bersama-sama, dimanage bersama-sama. Mana yang harus ditabung, mana yang harus dipakai, semua dicatat. Dari sejak awal kalian pertama, catat semua. Termasuk parkir aja 2.000 ya dicatat, catatan semua. Nanti kamu bisa lihat sehari itu habis berapa. Selama 6 bulan kamu nanti tahu. Per bulan berapa rata-rata bisa tahu.
Nah, kalau sudah gitu kalian sudah tidak perlu nyatet, tidak apa-apa, tapi sudah tahu. Nanti kalau kamu catat termasuk parkir baca dino iku parkir iso tes 20.000 mundak mandek terus 20.000. Nah, itu kamu sudah pikir tidak ngirit ini ya. Lalu juga pulsa habisnya banyak. Wah, ini kan bisa diatur semua. Kalau udah dicatat tidak bisa tahu. Hanya tahu-tahu kok entek uangku gitu. Tapi kalau catat dulu maka kamu tahu. Dan itu menjadi dasar nanti dari kehidupanmu. Orang yang berhasil sukses itu bukan orang terus langsung penghasilan besar, tapi mengelola keuangan dengan baik, dengan benar. Dadak sejak awal kalian berdua seperti itu. Sudah punya rumah sendiri? Ya. Sudah punya mobil? Nah, mikir, sudah punya rumah, sekarang mikir punya mobil, tabung. Nah, seperti itu. Jadi uang tidak kemana-mana. Dan firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, kalau dikelola bersama-sama, hati kita ada bersama-sama. Tidak harus terbuka satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak memberi kesempatan pada iblis, tidak terjadi kesalahpahaman, tidak saling menyalahkan. Ya, buka pita yang merah. Nah, ini prinsip dalam rumah tangga. Dari bimbingan pranikah sudah diberi, ya, intinya istri tunduk pada suami, ya. Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suami. Jadi kalau ingin bahagia, seorang istri ingin bahagia, dia harus belajar tunduk pada suaminya. Ketika dia semakin bisa menghargai, menghormati suaminya, dia semakin berbahagia, ya. Tapi kalau mandang suaminya rendah, tidak menghargai, ya sejak saat itu dia tidak bahagia. Jadi firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu sebelum ada emansipasi wanita. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Mungkin istri lebih sukses dari suami, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, tapi ketika dalam rumah tangga dia tetap tunduk pada suami, dia tetap menghargai suami sebagai kepala walaupun dia lebih berhasil. Ketika dia tetap bisa menghormati, maka bahagia. Begitu dia tidak menghargai sejak saat itu, maka dia tidak akan bahagia. Dan itu kunci menggoncangkan terjadinya, bisa terjadi perselingkuhan dan sebagainya ketika tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban, ya. Jadi kalau jadi suami yang ingin bahagia, ya dia berjuang untuk kebahagiaan istrinya, rela berkorban, ingin melihat istrinya bahagia, melihat anak-anaknya bahagia, maka dia bahagia. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu, ya. Kalau kalian sampai hari ini tidak lepas perjuangan orang tuamu. Orang tuamu tidak sempurna, hormatilah dia. Dan pada masa tuanya perhatikan. Tetapi perhatikan dia, ya, ada kesempatan yang masih Tuhan berikan. Supaya apa? Panjang umur dan bahagia. Anak yang taat pada orang tua, yang menghargai orang tuanya, akan panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan anak, anak itu tanggung jawab orang tua. Didik anakmu di dalam takut akan Tuhan, dalam kasih dan disiplin yang seimbang. Memang saatnya harus disiplin, diajar ya diajar. Tapi saat dikasih harus dikasih, ya. Tidak hanya kekerasan saja. Kalau kekerasan, anak itu terluka, hatinya terluka. Dia jadi ada kedendam, ada kemarahan kepada orang tuanya, ada kebencian. Nah itu kan jadi membuat dia tidak bisa melakukan hukum yang kelima. Tapi harus juga kasih. Kalau kasih saja, anak jadi kurang ajar, tidak tahu kebenaran nanti. Nah, harus seimbang. Saat harus diajar, diajar. Saat dikasih, harus dikasihi, ya. Tuhan sudah memberikan tempatnya. Kalau mengajar pakai rotan, bagian pantat, sakit sekali tapi tidak bahagia, tidak bahaya, ya. Jangan pukul muka dan sebagainya. Jangan sampai malah pukulan keras sampai membuat cacat wajahnya. Nah itu dan terluka sepanjang masa. Setiap kali dia lihat ini, aku dulu dipukul bapakku seperti ini. Nah, sudah dikasih, ya, bagian itu, ya. Sakit tapi tidak membahayakan, ya. Kalau engkau lakukan 4 prinsip ini, pasti rumah tanggamu jadi kokoh dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, dan bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu, dan saling berhadapan dengan iman, dengan percaya. Orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik.
Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Lihatlah sisi yang baik, dan dalam pernikahan ada panggilan, hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling memperhatikan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Sebelum Anda berdua diberkati, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Andri Bagus Putra Aditya dengan Anissa Safira Sabila, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Andri Bagus Putra Aditya. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Andri Bagus Putra Aditya, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Anissa Safira Salsabila yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji saya. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Anissa Safira Salsabila. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Anissa Syafira Salsabila menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Andre Bagus Putra Aditya yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Ikrar janji tulisan disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada Andre, kenakan cincin ke tangan kekasihmu, bahwa akan mencintai Anissa dengan cinta kasih yang murni, yang tulus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Anissa, kenakan cincin tentang kasihmu, bahwa aku akan mencintai dan mengasihi Andre dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangan yang penuh dengan kasih akan menyatukan kalian dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saudara, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan.
ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapanmu, bagi dua insan yang kau kasih, Andre Bagus Putra Aditya dengan Anissa Safira Salsabila, mereka berdua saat ini sujud di hadapanmu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas kehidupan mempelai berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Andre Bagus Putra Aditya dengan Anissa Safira Salsabila. Kami serahkan dalam tangan-Mu, teguhkan dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Andre Bagus, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Anissa Safira Salsabila, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan, dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali saling berhadapan. Silakan Anissa pegang pundak suamimu dengan mesra, dan Andre pegang pinggang istrimu dengan mesra. Silakan Andre memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, keningnya pipi kiri kanannya. Gantian Anissa yang cium suami, keningnya pipi kiri kanannya. Bagaimana? Anda senang? Anda senang? Silakan, kalau mau ciuman lagi boleh kok. Semua yang menyenangkan itu dilakukannya. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah hindari. Yang buat bahagia lakukan, yang bikin susah jangan dilakukan. Anda berdua sudah jadi suami istri. Saya beri kesempatan pada kalian berdua untuk mengungkapkan pada kita semua bahwa kalian adalah suami istri. Ya, saya minta mic-nya. Nyatakan pada kita semua bahwa Anissa adalah istrimu. Istri saya Anissa, Anissa istri saya.
Nesa, bukan istri saya. Sekarang gantian. Suami saya Andre, suami saya. Kalau tidak Andre, bukan suami saya. Silakan mulai bersama-sama datang pada orang tua. Ya, orang tuanya Andri dulu bersama-sama. Silakan. Silakan Andri, ucapkan terima kasih sama mama. Berdiri aja. Ya, ucapkan terima kasih sama mama. Oh iya. Nah, terima kasih pada pagi hari ini sudah datang pada pernikahan, merestui aku dengan Vira, menerima, sudah membimbing dari kecil sampai sekarang, sudah memberikan semuanya dari waktu, tenaga, pikiran, dan pagi hari ini anakmu Andre sudah resmi menikah dengan pilihan yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Mama mau kasih nasihat? Silakan. Dinasihati. Terima kasih. Tuhan sudah menyatukan Andre dan Mira. Semoga dalam kehidupan membina rumah tangga sesuai dengan firman dan ajaran Tuhan, agar selalu teringat akan pelajaran yang telah diberikan Tuhan, agar semuanya dapat hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan di akhirat. Terima kasih. Ya, silakan mempelai suka sama orang tua bersama-sama. Ya, suka bersama-sama. Doa restu orang tua sangat berarti menjadi bekal bagi mempelai dalam membangun rumah tangga. Silakan Andre, mama dipeluk, mama dicium ya. Mama dipeluk, dicium. Ganti Safira ya. Silakan mempelai berdua datang pada orang tuanya. Vira. Vira di hadapan ibu ya, silakan bersama-sama. Silakan Vira ucapkan terima kasih sama ibu. Terima kasih Mama udah melahirkan Cak di hari ini. Tuhan sudah memberikan Cak suami dan sudah mengutus Andre sebagai suami Cak. Terima kasih Mama sudah merestui kami berdua. I love you Mama. Ya, mama mau kasih nasihat? Mbak Nisa dan Mas Andre, selamat atas pernikahannya. Mas Andre, saya pasrahkan adik saya, tolong dijaga dengan baik, disayangi, takutlah dengan Tuhan, agar rumah tanggamu bisa berjalan sesuai dengan
firman Tuhan. Ya. Silakan Anissa, Mama dipeluk ya, Mama dipeluk. Adrik, silakan sama Ibu Mama. Ya, kakak bisa berdiri, disalam pada kakak ya. Silakan disalam pada kakak. Silakan mempelai duduk kembali. Ya, selanjutnya untuk dibacaannya mempelai berdua memberikan persembahan buah sulung kepada Tuhan. Sebab sulung benih yang Anda tabur sebagai awal kehidupan rumah tangga yang baru, dengan pengucapan syukur berterima kasih pada Tuhan akan menjadi benih yang diberkati oleh Tuhan. Kepada mempelai berdua Andre Bagus Putra Aditya dengan Anissa Safira Salsabila, dengarkan firman Tuhan. Kepada mempelai berdua, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Andre Bagus Putra Aditya dengan Anissa Safira Salsabila. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga mereka dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan berkati perjalanan kehidupan rumah tangga ini. Hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai mereka, dan segala apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, mereka perjuangkan, Tuhan membuat mereka berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi, anak-anak yang membawa kebahagiaan rumah tangga mempelai berdua. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, segala pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala pekerjaan, keuangannya, masa depannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua.